Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 membahas tentang triomino puzzle. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar strategi algoritma, yaitu membahas analisis triomino puzzle. Di sini kami menggunakan divide and conqueror. Kemudian perkenalkan, saya sendiri Tiara Febrianti. Dan saya Kurniawan Malik Ibrahim. Saya Azrina Fajra Ansori. Kemudian yang langkah pertama di sini akan menjelaskan penjelasan umum mengenai topik triomino divide and conqueror, akan dijelaskan oleh Rina. Triomino adalah bentuk bidang serupa L yang dibentuk dari 3 buah kotak yang bersebelahan pada papan catur. Divide and conquer. Divide membagi masalah menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah yang semula, namun berukuran yang lebih kecil. Sedangkan conquer adalah memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upah masalah secara rekursif. Tapi secara umum, menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Di sini ada beberapa contoh persoalan. Yang pertama, diberikan papan N oleh N, di mana N adalah bentuk 2 pangkat K, di mana K lebih besar atau sama dengan 1. Pada dasarnya N ini adalah nilai pangkat 2 dengan nilai minimumnya 2. Papan memiliki satu sel yang hilang, ukurannya itu 1 kali 1. Isi papan menggunakan ubin berbentuk L. Ubin berbentuk L adalah persegi 2 kali 2 dengan satu sel ukuran 1 kali 1 yang hilang. Kemudian akan dijelaskan strategi algoritmanya oleh Kurniawan Malik. Ya, di sini saya akan menjelaskan strategi algoritma untuk penyelesaian triomino puzzle di atas dengan menggunakan metode divide and conquer. Yang pertama, N adalah ukuran persegi yang diberikan. P adalah lokasi sel yang hilang. Dan blok atau integer N titik P. Yang pertama, kasus dasar N sama dengan 2. Kotak 2 kali 2 dengan satu sel tidak ada apa-apa. Tapi blok dapat diisi dengan blok tunggal. Yang kedua, tempatkan blok berbentuk L di tengah sedemikian rupa sehingga tidak menutupi subkuadrat N per 2 kali N per 2 yang memiliki bujur sangkar yang hilang. Sekarang, 4 subkuadrat berukuran N per 2 kali N per 2 memiliki sel yang hilang atau sel yang tidak perlu diisi. Yang ketiga, selesaikan masalah secara rekursif dengan 4 parameter berikut. Misalkan P1, P2, dan P4 menjadi posisi 4 sel yang hilang dalam 4 kotak. Yaitu A, blok N per 2, P1, B, blok N per 2, P2, C, blok N per 2, P3, dan D, blok N per 2, P3. Harusnya spin, Pak. Setelah mendapatkan ubin pertama, maka dilanjutkan dengan berulang untuk subkuadrat pertama. Dan ini adalah gambar untuk perulangan subkuadrat pertama. Dan selanjutnya menunjukkan langkah pertama di keempat subkuadrat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara Febrianti untuk pseudocode yang kami buat. Untuk pseudocode dari fungsi divide dan conquer-nya, ini merupakan fungsi divide dan conquer untuk menyelesaikan permasalahan triomino puzzle itu. Di sini ada perulangan, terus kemudian ada kode untuk menemukan lokasi lubangnya. Next. Nah, di situ ada beberapa kode juga perulangan jika blok yang hilang adalah kuadran 1, maka melakukan if itu. Terus ada juga jika blok yang hilang di kuadran kedua, 3, dan 4, di situ ada beberapa kodenya untuk menyelesaikan permasalahan jika blok yang hilang di kuadran keberapa gitu. Terus ada codingan untuk berpindah di 4 kuadran, terus
yang terakhir ada kode untuk program untuk menguji fungsi yang di atas tadi untuk menjalankan semua fungsi yang dibuat di awal tadi. Next. Kemudian ini cara penginputan programnya. Jika kita input size 2 dan tanda koordinatnya 00, maka outputnya akan muncul 2 gitu, min 1, 1, 1, 1 gitu. Next. Dan ini jika input size-nya 4, maka munculnya juga 4 baris. Koordinatnya 0,0 juga. Koordinat 0,0 telah ditandai, jadi tidak ada blok di sana. Kemudian sebuah blok ditempatkan di 3 posisi tersisa tadi dengan nomornya, yaitu nomor 1. Dan ini merupakan output dari codingan yang kita buat di awal tadi. Kalau tadi cuma contoh aja. Kemudian di sini saya akan menjelaskan analisis kompleksitas efisiensi algoritmanya. Dengan permasalahan tadi itu, di sini kita menggunakan kompleksitas waktunya dengan rumus Tn sama dengan 4T N per 2 plus C, di mana C itu adalah konstanta. Nah, rekursi di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan metode master dan kompleksitas waktunya adalah Big O N2. Dan ini merupakan metode masternya. Jika C konstantanya itu O N pangkat 2, maka Tn-nya berubah menjadi Big O N pangkat 2. Dan jika C-nya N pangkat 2 dikali log N pangkat K untuk sembarang K-nya lebih besar sama dengan 0, maka Tn-nya menjadi N kuadrat dikali log N pangkat K plus 1. Jika tidak memenuhi yang sebelumnya, maka Tn-nya hanya C aja, konstanta. Next. Dan ini di sini saya mencoba menjalankan program untuk mengetahui perbandingan kompleksitas waktunya dari codingan algoritma tadi yang saya buat di divide and conqueror. Dan untuk perbandingan waktunya di sini saya mengubah jumlah elemen array-nya. Yang 100 itu waktu penjalanan programnya tuh selama 1,9 detik, 1002 detik, dan seterusnya. Nah, setelah ini saya dapat kesimpulan, semakin banyak array, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeluaran outputnya. Terakhir kesimpulan akan dijelaskan oleh Adrina. Dari penjelasan sebelumnya, dengan penyelesaian trimonopuzzle dengan penggunaan divide and conquer, maka dapat diambil kesimpulannya yaitu divide dan conquer memiliki kompleksitas waktu yang cukup kecil dalam penyelesaian trimonopuzzle. Dan divide dan conquer ini dapat mempermudah pengisian trimonopuzzle dengan algoritma rekursif di dalamnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.